sebelumnya perkenalkan nama saya Teti Septiani Lahagung. Microsoft Office menjadi salah satu aplikasi terbesar dan terpopuler di seluruh belahan dunia. Jadi tidak heran jika aplikasi ini digunakan oleh jutaan orang setiap harinya. Para pengguna Microsoft ini juga bisa membuat dokumen, mengolah data, bahkan hingga menghitung angka. Jadi hadirnya aplikasi ini tentu saja mempermudah membantu seseorang dalam menyelesaikan berbagai pekerjaannya. Diketahui Microsoft Word ini sendiri memiliki beberapa jenis program, di antaranya Microsoft Word, Microsoft Excel. Namun, pada pembahasan kali ini kita hanya fokus pada Microsoft Word dan Excel saja. Jika teman-teman penasaran tentang pengertian Microsoft Word dan Excel, teman-teman jangan lupa tonton video ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Jadi teman-teman, Microsoft Word ini merupakan perangkat lunak yang bisa digunakan untuk mengolah data berbentuk teks, baik itu berupa angka maupun huruf. Jadi sudah tidak asing lagi dengan aplikasi yang satu ini, sebab Microsoft Word ini paling banyak dimanfaatkan oleh berbagai kalangan untuk pembuatan dokumen, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan tulis-menulis. Nah, Microsoft Word ini juga memiliki fungsi, yaitu membuat dokumen teks. Jadi fungsi utama dari Microsoft Word ini itu adalah untuk membuat dokumen teks, di mana nantinya dalam pengerjaan Word ini akan membantu penggunanya untuk membuat dokumen yang rapi sehingga enak untuk dilihat. Kemudian membuka serta membuat berbagai format dokumen, dan kemudian Microsoft Word ini juga berfungsi untuk mengoreksi kata. Sesuai dengan namanya, Microsoft Word ini juga bisa kalian manfaatkan untuk mengoreksi kata. Nah, sekarang apa sih itu Microsoft Excel? Meskipun keduanya sama-sama berasal dari program Microsoft, Excel berbeda dengan Word. Microsoft Excel ini sendiri adalah perangkat lunak yang bisa digunakan untuk mengolah angka. Jadi teman-teman, melalui Excel ini kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan angka secara otomatis. Misalnya, perhitungan dasar, memasukkan rumus, pembuatan tabel, grafik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sama seperti Microsoft Word tadi, Microsoft Excel ini juga memiliki fungsi, dan dalam pengolahan datanya, Excel bersifat numerik atau angka, sehingga aplikasi ini sangat cocok digunakan untuk keperluan administrasi. Contoh-contoh fungsi dari Excel itu, pertama, ini Excel berfungsi untuk pembuatan laporan keuangan. Kedua, membuat daftar nilai ataupun daftar hadir. Excel juga dapat digunakan untuk hal itu. Ketiga, Excel bisa digunakan untuk mencari operasi perhitungan seperti perkalian, pembagian, dan mencari rata-rata dari suatu angka. Keempat, Excel juga berfungsi untuk menghitung kurs mata uang. Kelima, menyajikan data secara akurat. Keenam, dalam Excel kita dapat membuat grafik dan diagram. Terakhir, kita dapat membuat perhitungan otomatis dengan menggunakan rumus. Sedangkan untuk perbedaan Microsoft Word dan Microsoft Excel, yang menonjol adalah di lembar kerjanya, di mana dalam Word lembar kerjanya ini hanya berupa halaman kosong saja, tapi pada Excel lembar kerjanya ini berupa kolom dan juga baris. Nah, meskipun keduanya sama-sama bisa digunakan untuk membuat tabel, pada penggunaannya Excel jauh lebih profesional, bahkan bisa menghitung angka secara otomatis dan pastinya mudah untuk dilakukan. Jadi, jika kalian ingin mengolah kata berupa teks, maka yang paling tepat untuk digunakan itu adalah Microsoft Word. Tetapi, jika kalian ingin mengolah data berupa angka, maka yang paling tepat itu adalah Microsoft Excel yang harus dipilih. Nah, biar lebih paham lagi, kita langsung menggunakan komputer atau laptop untuk belajar bagaimana cara menggunakan Word dan juga Excel. Baik teman-teman, di sini saya telah membuka Microsoft Word dan di sini saya telah menulis laporan hasil belajar siswa. Ini sudah siap saya bikin. Nah, sekarang tugas kita teman-teman untuk mengisi nilai yang ada di sini. Cara kita untuk mengisi nilai itu dengan menggunakan aplikasi Excel. Kita langsung buka aplikasi Excel-nya.
Nah, di aplikasi ini saya juga sudah menyediakan teman-teman nama, mata pelajaran, semua sudah saya siapkan. Sekarang tugas kita yaitu mencari jumlah yang ada di sini dan juga jumlah dan rata-rata yang ada di bawah sini. Cara kita untuk mencari jumlah ini bukan dengan cara manual menambahkan 80 tambah 70 tambah 95 tambah 80 tambah 65, tapi kita menggunakan rumus teman-teman. Rumus yang kita gunakan di sini adalah sama dengan sum buka kurung, lalu kita blok dari 80 sampai IPAS sini, lalu tutup kurung, enter. Nah, otomatis hasilnya akan tampil 390. Tanpa kita hitung pun ini hasilnya 390 teman-teman. Begitupun selanjutnya. Sama dengan sum buka kurung, lalu kita blok lagi dari 70 sampai sini, lalu shift tutup kurung, enter. Nah, begitu pula sampai selanjutnya. Ini hasilnya teman-teman sudah kita dapat semua. Jumlah yang bagian sini sudah ada semua. Sekarang kita akan mencari nilai jumlah yang di bawah sini dengan cara yang sama, yaitu menggunakan rumus tadi. Sama dengan sum shift buka kurung, lalu kita blok dari angka 80 sampai angka 65, lalu tutup kurung, enter. Nah, otomatis hasilnya juga akan tampil seperti begini. Begitu pula selanjutnya, sama dengan sum shift buka kurung, lalu kita blok dari 70 sampai 90, shift tutup kurung, enter. Nah, begitu juga teman-teman selanjutnya. Jadi teman-teman, ini jumlah yang di bagian bawah sini sudah kita dapat semua. Sekarang kita akan mencari nilai dari rata-ratanya. Kita menggunakan rumus, tapi bukan rumus yang sama tadi, rumusnya yaitu berbeda. Sama dengan average, shift buka kurung, lalu kita blok dari 80 sampai 65, shift tutup kurung, enter. Nah, nilai rata-rata dari agama yaitu 75,5. Begitupun dengan selanjutnya, sama dengan average, shift buka kurung, blok lagi dari 70 sampai 90, shift tutup kurung, enter. Kita lakukan sampai kita mendapat semua hasil yang mata pelajaran ini teman-teman. Ini nilai dari rata-rata dan jumlah teman-teman sudah kita dapat semua. Setelah kita dapat, jangan lupa kita save. Kita pilih dokumen. Kita pilih di bagian mana kita ingin save. Nah, kita bisa mengubah judulnya di sini kalau kita mau. Tapi saya tidak mengubahnya lagi teman-teman. Kita pakai judul yang sudah ada. Kita langsung save. Nah, ini otomatis sudah di save. Kemudian kita kembali ke Word tadi, Microsoft Word. Nah, untuk mendapatkan nilai ini, kita tekan mailings, lalu yang select recipients ini, kita tekan yang bagian kedua. Kita cari di mana file Excel tadi kita simpan. Di D, ini dia Excel 21. Tekan OK. Lalu tekan insert merge. Nah, untuk itu, untuk nilai yang pertama kita tekan daftar nilai. Kedua F4, ketiga F5, keempat maksudnya F6, kelima
jumlahnya F8, nama, ini nama untuk NIS yang nomor. Setelah tampilannya seperti begini teman-teman, kita tekan yang ini. Nah, ini berubah menjadi nilai. Ini tadi nilai dari Dio. Nah, ini ada nilai dari Dio, nilai dari Teti, dari Dian, Dara, Winnie, Sandi, Raga, Jean, Franz, Bella. Nah, ini juga nilai jumlah keseluruhan dari ini yang di samping tadi teman-teman. Kemudian kita tekan yang ini sudah menunjukkan angka 11, kita tekan lagi jadi 12. Nah, ini nilai jumlah yang paling bawah tadi. Nilai jumlah yang paling bawah tadi. Kemudian kita tekan lagi jadi 13. Nah, ini teman-teman, ini nilai rata-rata yang di bawah tadi. Kalau rata-rata di sini kita bisa tulis manual yang angka ini, tapi untuk mempermudahnya nilai rata-ratanya sudah ada di sini. Baik teman-teman, sampai di situ saja penjelasan kita mengenai Word dan Excel. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.